Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini itu seharusnya Anda diskusi, tapi karena ternyata Anda tidak bisa membaca, katanya tidak bisa membuka di LMS petunjuk-petunjuk, ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi hari ini pada prinsipnya harusnya diskusi. Cara diskusi saya sampaikan, ada tugas diskusi, tugas daring yang ada di halaman terakhir bukunya. Di halaman terakhir nanti Anda buka. Kalau nggak salah ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok. Nanti Anda diskusinya, diskusi, saya nyampaikan materi, diskusi lagi, saya nyampaikan materi. Diskusi bisa berdua, bisa sendiri. Ya, diskusinya bisa 2 kelompok atau bisa sendiri. Nah, saya tidak tahu kelompok Anda sudah dibentuk atau tidak. Harusnya sudah terbentuk karena sudah ada beberapa petunjuk. Ya. Apa yang dilakukan dalam diskusi? Anda cukup membuat PowerPoint dulu. Dari PowerPoint itu nanti Anda diskusikan. Nah, nanti ada masukan-masukan dari pertanyaan dari saya, dari teman-teman. Nah, itu nanti Anda masukkan ke makalah. Makalahnya dikumpulkannya bersamaan dengan UAS. Jadi masih lama. Tapi PowerPoint-nya sudah ada. Ya, informasi terakhir, Anda belum pada membuat PowerPoint. Karena belum bisa bikin PowerPoint, ya susah untuk diskusi. Jadi hari ini saya mengingatkan, minggu depan Anda harus sudah diskusi. Ya, diskusi. Bagusnya 2 kelompok. Kalau tidak bisa 1 kelompok. Ya, 1 kelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan hal-hal teknis ke saya, boleh. Ini kebetulan di rumah saya hujan besar, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi hari ini saya terpaksa memberikan materi dulu ke Anda, ya, memberi materi ke Anda. Tapi minggu depan tidak ada alasan untuk ini, untuk tidak diskusi. Saya nanti akan membuat cara begini. Satu, saya sampaikan di LMS, Anda LMS-nya buka kelas A, B, bukan kelas yang lain. Jadi Anda buka kelas A, B. Di sana ada petunjuk. Saya sendiri juga bisa membuka. Di LMS ada. Tadi saya kirimkan. Tapi katanya Anda tidak bisa membuka. Saya tidak ngerti. Ini teman-teman ke saya nge-WA, Pak tidak bisa membuka gitu. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas harusnya bisa. Karena saya sendiri juga di LMS bisa membuka. Ya. Nah, hari ini saya menyampaikan sedikit materi saja, ya, untuk Anda. Untuk mengisi, harusnya hari ini diskusi kelas apa? Kelas-kelas lain berdiskusi bisa gitu. Diskusi bisa menggunakan LMS, juga bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan yang lain. Terserah. Mau Google Meet atau apa boleh. Mana aja yang paling mudah. Bagi saya nggak ada masalah. Yang penting Anda bisa berdiskusi. Baik, Pak. Bentar. Sudah ada PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Ada.
Ini ada beberapa orang yang baru masuk. Jadi kita hari ini membicarakan tentang batasan-batasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan akan terjadi. Pendidikan akan terjadi jika, sebab pendidikan itu adalah sebagai gejala manusiawi, sebagai upaya sadar membantu seorang dalam mengaktualisasikan diri sepenuhnya dan selengkapnya, tidak terlepas dari keterbatasan. Apa yang terbatasnya? Yang pertama, pendidikan akan terjadi jika ada peserta didik. Ya. Artinya peserta didik harus ada. Yang kedua, pendidikan akan terjadi jika ada pendidik. Yang ketiga, pendidikan akan terjadi jika terjadi interaksi dalam pendidikan. Ya. Kemudian harus ada lingkungannya dan harus ada sarananya. Kemarin mungkin sudah diulas, tapi saya ulas kembali. Ya. Peserta didik dulu dalam konsep-konsep pendidikan klasik itu dianggap sebagai objek. Artinya peserta didik itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Nanti ada pembahasan khusus di aliran-aliran pendidikan. Di era modern ini, peserta didik tidak lagi menjadi objek, tapi dia menjadi subjek. Oleh karena itu, peserta didik itu dibangun supaya aktif. Maka lahirlah yang namanya SAL, Student Active Learning. Atau dalam bahasa kita disebut sebagai CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang kedua, ada yang namanya pendidik. Pendidik itu ada dua sebenarnya. Ada yang namanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik yang dimaksud di sini adalah guru. Jadi pendidik di sini adalah guru, yaitu orang yang mengajarkan kepada anak didik. Dulu pendidik menjadi seorang yang otoriter. Sekarang pendidik tidak lagi. Dia menjadi fasilitator. Dan pendidik itu menjadi model. Menjadi model. Jadi yang namanya guru itu akan dilihat dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala oleh muridnya. Apapun yang terjadi akan terlihat. Oleh karena itu guru harus tampil sempurna. Oleh karena itu juga guru diharapkan tidak memiliki sesuatu yang bisa membuat anak mengolok-olok. Pendidik juga menjadi teladan. Tidak mungkin kita menyuruh anak untuk melakukan hal yang baik, dia sendiri tidak melakukan hal yang baik. Nah, tidak mungkin. Oleh karena itu, biasanya kalau ada perilaku-perilaku yang tidak baik dari guru, biasanya menjadi berita besar. Karena apa? Pendidik itu jadi sorotan. Ya, pendidik itu jadi sorotan. Karena dia banyak orang yang baik. Jadi kalau ada yang tidak baik menjadi sorotan. Berbeda dengan lingkungan yang tidak baik. Mohon maaf. Ya, ada lingkungan-lingkungan tertentu kalau ada orang baik menjadi teladan, diberitakan besar-besaran. Tapi orang yang tidak baik ya dianggap saja. Misalnya lingkungan orang-orang yang biasa koruptor, para koruptor. Jadi kalau ada misalnya mohon maaf, ini bukan. Misalnya di lingkungan yang bekerja itu para semuanya orangnya tidak baik, banyak yang koruptor, banyak yang culas, banyak yang nyogok dan segala macamnya. Tiba-tiba ada satu orang yang tidak nyogok, itu jadi berita besar. Nah seperti itu.
Kemudian pendidikan akan terjadi jika terjadi interaksi. Sekarang interaksi itu antara guru, peserta didik, bahan. Kadang-kadang guru atau pendidiknya dihilangkan. Jadi anak belajar dari sesuatu, belajarnya dari Google. Nah, Google bisa membangun pengetahuan. Ingat, bisa membangun pengetahuan. Pengetahuannya bisa bagus, bisa kuat, bisa banyak, bisa tinggi, bisa luas, tapi belum tentu bisa membangun moral. Belum tentu bisa membangun akhlak. Belum tentu bisa merubah perilaku. Nah, kalau guru itu berfungsi sebagai itu. Jadi kalau ada anak yang nakal diberi hukuman, itu dalam rangka membangun kesadaran. Kalau ada kekeliruan diberi peringatan. Nah itu. Pendidikan harus begitu. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan itu banyak. Ada lingkungan tempat belajar. Ada lingkungan luar masyarakat. Ada lingkungan yang lebih luas. Bahkan lingkungan sekarang bisa lebih besar. Misalnya, Anda melihat berita-berita yang kurang baik di televisi, maka banyak perilaku anak yang nakal. Itu lingkungan berpengaruh. Gambaran yang paling sederhana yang bisa Anda lihat begini. Kalau Anda ya, hidup di lingkungan ya, yang kurang baik, Anda pasti dituduh sebagai orang yang tidak baik. Anda berkumpul dengan copet. Meskipun Anda tidak mencopet, Anda disebut copet. Tapi kalau Anda berkumpul dengan santri, meskipun Anda tidak bisa ngaji, dianggap santri. Gitu. Lingkungan itu begitu. Dan lingkungan juga mempengaruhi bahasa. Jadi kalau Anda hidup di lingkungan terminal, maka tiap hari mendengar bagaimana orang memanggil-manggil binatang kepada temannya. Misalnya, binatang-binatang yang kurang baik. Jadi kalau orang nanya, kamu gimana? Itu tidak pantas di terminal. Di terminal biasanya mereka memanggil temannya dengan binatang. Kumaha anjing, anjing, anjing kayak gitu. Itu kurang baik. Tapi kalau di lingkungan pesantren, di lingkungan pendidikan, bahasa yang begitu menjadi bahasa yang tabu. Gitu. Nah, kemudian keberhasilan dari sebuah pendidikan juga terpengaruhi oleh yang namanya sarana dan prasarana. Jadi kalau Anda belajar misalnya tentang keterampilan, tapi Anda hanya teori saja, itu tidak akan bagus. Misalnya, Anda belajar berenang. Berenang itu tangan harus begini, harus begini. Tidak bisa. Harus ada sarana untuk bisa berenang. Anda kalau mau berenang dengan baik, menyemplung. Nyemplung ke air. Nah, teorinya dilaksanakan. Gitu. Kalau tidak begitu, nggak bakalan bisa berenang. Sama dengan kalau Anda misalnya belajar nyetir mobil, wah teorinya begini-begini. Nggak bisa, harus pegang setir, langsung jalan. Nah, begitu juga dalam pendidikan. Sarana dan prasarana itu dibutuhkan karena nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku. Kalau kita ingin membangun misalnya sekolah yang berwawasan Islam, maka paling tidak harus ada masjid. Harus ada masjid. Kalau ini wawasan Islam tidak ada masjid, tidak ada musola, nggak bisa. Praktek sholat duha, nggak bisa praktek sholat duha itu bacanya begini, nggak bisa. Nah, begitu juga ketika kita belajar matematika. Anda guru matematika. Anda ngajar anak yang baru belajar angka. Tidak bisa kalau tidak menggunakan media. Tidak bisa memberikan sarana laboratorium matematika. Itu akan lebih baik. Oke. Ini udah. Kita lihat dari komponen. Pendidikan itu dibangun dari tujuan. Tujuan pendidikan sudah jelas, ya. Ya. Dalam undang-undang sudah jelas, membangun manusia yang bertakwa, terampil, ya, berkarakter, salah satunya.
Ini akan terjadi tujuan itu jika terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Terjadi antara pendidik dan peserta didik, interaksi. Kalau peserta didiknya sendirian, pendidiknya sendirian, tidak akan tercapai. Oleh karena itu, dirumuskan yang namanya kurikulum. Kurikulum itu ya aturan, jalan supaya untuk mencapai sebuah tujuan pendidikannya. Tapi komponen-komponen pendidikan itu sebenarnya banyak sekali. Yang tadi, nih, yang tadi. Ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di setiap negara berbeda satu sama lainnya. Di kita, tujuan pendidikan pasti menyebut nama agama karena didasari pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin di negara lain tidak ada. Oleh karena itu, di negara lain ada pendidikan yang mereka tidak mengajarkan nilai-nilai agama. Jadi kalau anaknya mau beragama, ya masukkan ke gereja, masukkan ke sekolah-sekolah berbasis keagamaan. Gitu. Karena apa? Isi pendidikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana kita mencapai tujuan ingin bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa kalau tidak pernah ada ajaran pendidikan agama. Nah, kemudian peserta didik ini ada tujuan, nanti ada pendidikan, ada lingkungan, ada alat, kemudian ada metode, dan ada isi. Isi dirumuskan oleh di dalam kurikulum. Isinya, materinya. Anda jurusan matematika, maka materi matematika harus bagaimana, strukturnya harus bagaimana, susunan materi-materinya harus bagaimana, taraf berpikir yang harus tercapai seperti apa, tujuan yang ingin dicapainya apa. Tidak mungkin anak-anak kelas SD, kelas 1 belajar kalkulus. Mereka harus belajar dulu dari dasar. Tidak mungkin. Nah, setelah ada materinya harus jelas. Metodenya seperti apa? Metodenya seperti apa? Dari metode ini kita menemukan bagaimana cara terbaik supaya materi ini bisa diserap oleh peserta didik dengan sebaik-baiknya. Terjadi komunikasi antara peserta pendidik, ya, peserta didik dengan menggunakan metode yang ada. Oleh karena itu, anak-anak di sekolah ada anak yang ketika dia ditegur, dia marah, balik marah. Ada anak yang ketika ditegur dia menerima. Ada anak yang ditegur ya biasa aja. Dengan berbagai karakteristik itu, kita harus tetap peserta didik, pendidik dan peserta didik harus berinteraksi, menemukan hal-hal yang dibutuhkan. Dulu teori-teori pendidikan berorientasi pada kecerdasan IQ, diukur sedemikian rupa. Sekarang IQ tidak lagi jadi dasar, maka ada yang namanya kecerdasan-kecerdasan yang lain, ya, kecerdasan yang lain yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini digali oleh siapa? Oleh pendidik. Dengan diberi materi apa? Cara menggalinya bagaimana? Alat yang dibutuhkan bagaimana? Lingkungan yang diciptakan seperti apa? Nanti akan ada. Misalkan, orang yang memiliki kecerdasan musikal, dia tidak bisa harus misalnya belajar olahraga atau harus mahir dalam berolahraga. Karena kalau orang yang mahir dalam berolahraga, dia dipastikan ya memiliki kecerdasan kinestetik. Kalau kecerdasan itu dikembangkan dengan sebaik-baiknya, bisa jadi potensi tersebut menjadi sesuatu yang memperkaya diri. Saya contohkan, yang namanya Ronaldo, yang namanya Lionel Messi, yang namanya Karim Benzema, ya, yang namanya para ahli sepak bola, itu adalah orang-orang yang sejak kecil dia memiliki kemampuan kinestetik. Terus dipupuk, maka apa yang terjadi? Yang terjadi dengan kemampuan kinestetik itu dia bisa hidup dan bahkan gajinya lebih besar.
Ronaldo itu kerjanya hanya mengejar bola, setelah bolanya diterima, ditendang, setelah ditendang dikejar lagi. Tapi dia tiap minggu dapat paling murah 4 miliar gajinya. Karena apa? Kecerdasan kinestetiknya ditemukan oleh pendidiknya, dikembangkan. Ya, dikembangkan dan dia berkembang. Coba kalau Ronaldo disuruh menyanyi belum tentu bisa. Akan berbeda dengan misalkan Anda tahu misalnya Raisa ya, atau siapalah, saya tahunya mungkin Raisa. Raisa itu tidak bisa nendang-nendang bola karena kecerdasan yang dia miliki adalah kecerdasan musikal. Dia nyanyi, ya. Taruhlah Ayu Ting Ting, dia nyanyi nggak bisa. Dengan nyanyi dia bisa menemukan sesuatu. Atau Anda lihat, ada orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Taruhlah Ustadz Somad, dia bisa mengurai kata-kata sehingga dengan apa yang dilakukan oleh dia bisa menyentuh kemampuan orang, menyentuh keimanan orang. Ada juga yang memiliki kemampuan linguistik yang luar biasa. Dia pandai orang retorika dan segala macam. Itu orang-orang yang ada di DPR. Pandai berbicara. Realisasinya mungkin belum tentu. Sebagian. Nah, itu gambaran yang ada. Nah, dan itu potensi itu dibangun atau dikembangkan oleh oleh pendidik, digali deh sedemikian rupa. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Sampai sini ya. Sampai sini kalau ada yang ingin Anda tanyakan dipersilakan bertanya ya. Kalau ada yang ingin tanyakan. Ingat minggu depan ya saya memberikan materi, tapi minggu depan harus ada diskusi. Kalau nggak salah materi pertama kelompok pertama itu adalah tokoh-tokoh pendidikan. Sumbernya ada di buku daring. Anda buat dalam bentuk PowerPoint, cari sumber tambahan, gitu ya, cari sumber tambahan. Kemudian nanti ya nanti Anda paparkan. Jangan berpikir Anda misalnya menyampaikan materi dengan sempurna. Nggak apa-apa. Sebatas kemampuan Anda. Ini adalah salah satu proses pendidikan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu ke murid Anda kalau Anda tidak dipupuk dari sekarang? Salah satunya Anda membangun diskusi. Tapi saya tidak akan terus-terusan kuliah diskusi lagi itu membosankan. Variasi, ada materi dari saya, ada tugas daring, ada offline, ada online, dan segala macamnya. Ya. Nanti kita besok mungkin atau lusa, saya akan coba bagaimana Anda membuka langkah-langkah membuka BBB di Inau, membuka BBB di LMS. Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya dulu. Ya. Assalamualaikum. Salam, silahkan. Pak, kan tadi kan Bapak sebutkan kecerdasan manusia itu bukan hanya di IQ saja, ada banyak faktornya. Dan salah satunya itu ya Ronaldo, atlet yang dilatih gitu bakat olahraganya. Pak, pertanyaan saya, apakah di Indonesia itu kan kita mungkin teman-teman juga ngerasain gitu. Di SMA banyak banget pelajaran, bahkan anak IPA harus banyak pelajaran IPS juga, anak IPS harus belajar pelajaran IPA juga. Pertanyaan saya, apakah itu juga salah satu langkah untuk mencari minat siswanya gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi gini. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita masih muda, di SD, di SMP, di SMA, ya, Anda harus memiliki pengetahuan yang banyak tentang apapun dulu. Tentang apapun dulu. Setelah mengetahui pengetahuan yang banyak, diharapkan
Anda bisa memilih kemana sebenarnya arah dari tujuan atau apa kecerdasan yang Anda miliki. Nah, ketika di perguruan tinggi, Anda sudah kelihatan. Anda adalah orang-orang yang sedang berhadapan dengan saya, adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan matematika. Bukan kecerdasan linguistik, bukan kecerdasan kinestetik. Yang menonjolnya. Bisa jadi Anda punya kecerdasan matematika, bisa kecerdasan kinestetik, bersamaan dalam satu ini. Bisa jadi. Nah, di Indonesia dikembangkan semua mata pelajaran supaya pengetahuan Anda berkembang. Supaya Anda memiliki pengetahuan. Nah, kelemahan di kita, pengembangan kemampuan kecerdasan itu belum optimal. Karena apa? Sistem yang dibangun di Indonesia belum sama dengan di tempat-tempat yang lain. Ya, belum. Di kita masih tertinggal pendidikannya. Bagaimana kita bisa membangun pendidikan? Kalau pendidikan itu dipegang oleh orang yang kemampuan mendidiknya tidak optimal. Itu. Coba lihat Anda di Indonesia. Apakah kita melihat enggak bahwa pimpinan pimpinan kita orang pendidikan bukan? Kita jujur aja. Kalau bukan, ingat, gitu kan, belum tentu kita akan berhasil. Harusnya di kita banyak orang-orang yang mengerti pendidikan, melihat berbagai aspek, tapi kita tidak melihat. Kita masih lihat di negara maju kita sudah bangun bagaimana hasil pendidikan itu menjadi sesuatu yang unggul. Di kita masalah seragam masih rumit, gitu kan? Iya, kita daring. Sehari ini kita jujur ini member akademi. Kita daring itu menyengsarakan masyarakat. Apa coba sekarang kalau dokter kuliahnya daring kayak gini, gimana cara nyuntik? Benar nggak? Banyak kan? Anda mendidikan. Saya juga merasakan. Nah dari sini kita ini. Saya berharap Anda sebagai generasi muda memiliki pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, merombak sistem yang tidak bagus. Meskipun kita juga melihat sistem yang ada di kita sudah ada yang bagus, ada yang lemah. Dan kita tidak sempurna sebenarnya. Tidak. Ya. Oke, ada lagi? Bapak maaf. Iya, dimaafkan. Izin Pak, Bapak di Ya. LMS itu nggak ada akses untuk kelas B Pak. Cuman ada materi yang atas nama Pak Idan. Ada Tidak ada kolom Bapak. bukan, ada di tempat saya itu ada kolom khusus untuk kelas A dan B yang saya buat. Tidak Ada. ada Pak. Semuanya itu Tadi saya kirim ke Anda. Di saya nanti saya kirim. Ini Anda lihat. Ada itu. Sebentar. Ini mana ya? Ini kameranya. Ini ada di elemen. Keluar ya. Nanti saya screenshot ya di ini. Saya screenshot ya di tempat saya. Tadi sudah saya screenshot. Di LMS ya, itu Pak, ada. Tapi maaf Pak, di tampilan kami itu nggak ada Pak. Itu juga saya mau Boleh nanya ke siapa? Ke yang berwenang itu. Kenapa tidak ada gitu? Padahal di tampilan saya ada. Makanya nanti saya misalnya ini, saya ngajar micro teaching. Di micro teaching itu ada 20 orang ya. 20 atau 30 orang. Teman-teman mahasiswa nggak ada masalah masuk ke LMS micro teaching asal dia membuka sesuai dengan petunjuk. Salah satu petunjuknya itu kelas A, B. Saya tulis di sana. Gitu, Neng. Ya, nanti saya beritahu langkah-langkahnya ya. Saya kirimkan ke ini ke WA group ya, langkah-langkahnya. Mungkin Anda belum pernah. Kalau saya kan sudah tahun yang ini pertemuan yang keempat menggunakan LMS. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh saya share screen Pak untuk Iya. menampilkan LMS-nya. Ya, nanti saya kirim langkah-langkahnya. Oke. Ada lagi? Nanti di screenshot. Ya, oke. Ya, kalau tidak ada, ini hujan besar, kuliah kita sampai sini dulu ya. Minggu depan sekali lagi jangan lupa,
ada kelompok yang tampil. Ya. Minggu depan ada kelompok wajib tampil. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini penjelasan ini juga nanti saya masukkan ke YouTube untuk Anda buka-buka kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.